Oke, what's up you guys? Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Rifan, di channel Rifan Jaya. Nah, sudah lama saya nggak bikin video panco ya. Kali ini kita akan bikin video tutorial panco. Panco ini ada berbagai macam jurus lah, ya kan? Boleh dikatakan jurus, boleh dikatakan teknik. Jadi teknik panco itu ada beberapa sebetulnya. Jadi kalau orang main kungfu, main karate itu ada jurus macam-macam. Sama dengan panco teman-teman. Nah, hari ini saya akan buka beberapanya itu. Tapi untuk sesi ini, konten yang satu ini saya akan memaparkan hanya satu jurus panco. Ya, satu teknik panconya itu adalah kita gunakan teknik hook untuk kali ini. Nah teman-teman, sebelum kita mulain, saya akan panggil dulu jawara panco di kelas anak-anak teman-teman. Mari Triputra, silakan. Nah, ini juaranya panco di kelas anak-anak ya. Jadi di tingkat SMP. Kalau sekarang dia nggak bisa lagi SMP karena sudah SMA. Kali ini saya akan kasih tahu dulu ada 3 teknik panco. Teknik yang pertama itu adalah teknik hook. Hook itu memeluk ya, memeluk. Dan yang kedua itu teknik top roll. Teknik top roll itu menggunakan sedikit putaran bagian wrist atasnya ya. Yang ketiga adalah teknik pressing. Jadi teknik pressing itu jarang dipakai sekarang, tapi kalau zaman dulu teman-teman sangat keren waktu itu gitu loh. Nah, di zaman sekarang terutama itu, tapi masih ada beberapa yang menggunakannya. Ya, kita bisa dilihat di pertandingan wall, itu juga ada beberapa yang masih menggunakan teknik pressing. Nah, teknik pressing untuk tangan orang yang pendek itu mereka sangat susah sebetulnya untuk menggunakan teknik pressing karena dia harus mengambil bagian atasnya untuk mendorong. Ya, kalau musuhnya lawannya itu lebih panjang tangannya, agak kesusahan dia untuk menggunakan teknik itu. Nah, oke. Jadi di konten yang ini kali ini, di sesi ini kita khusus membahas teknik hook dulu. Ya, teman-teman, teknik hook. Ya, teknik hook itu adalah hook itu seperti memeluk ya. Jadi mendekatkan badan sedekat-dekatnya pada saat ready go ya. Pada saat ready go dipeluk sedekat-dekatnya baru dibawa ke bawah. Nah, hook sendiri dibagi menjadi 2. Ada hook high hook atas ya, jadi dia agak ke atas. Ada hook in hook, bagian hook dalam ya. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara memegang teknik hook ya. Mari silakan. Nah, tangan yang ini tetap di pegangan, ini nggak boleh lepas ya. Kalau kalian lepas ini kena fall ya. Nah, coba kameramen lebih dekat. Teknik hook itu memegangnya adalah seperti ini ya, jempol boleh dikeluarkan ya. Jadi kalau boleh juga seperti ini, nggak masalah kalau mau kunci supaya nggak lepas ya, tapi kebanyakan lebih enak seperti ini, jempol dikeluarkan ya. Nah, jempol dikeluarkan, nanti wasit akan melihat jarak ini dengan ini minimal 2 jari ya. Kalau di teknik top roll pegangnya begini kebanyakan. Nah, cuman ngambilnya kebanyakan ke atas, nyurinya ke atas, semakin ke sini gitu loh. Nah, pemain yang berikutnya juga akan ke sini juga, jadinya akan rapat. Ini nggak boleh ya, jadi minimal 2 jari di tengah sini seperti ini. Nah, harus ada jarak. Nah, sekarang orang pemain hook itu pegangnya kebanyakan seperti ini ya. Di sininya juga lurus, ini harus lurus. Waktu start ini harus lurus ya, karena kalau satunya seperti ini akan dipegang, dibetulkan. Wrist pasti bilang begitu nanti ya. Nah, yang betul seperti ini. Nah, teknik hook pegangnya di bawah. Jadi kalau sudah lurus ya, kebanyakan ready go, ininya dulu ya. Coba lebih dekat.
ready go, cet. Selalu kunci. Wristnya selalu setelah ready go selalu cet. Selalu ditekuk. Bagian ini ditekuk. Nah, siapa yang duluan nekuk, siapa yang kuat, ini menambah faktor kemenangan buat pemain. Ya, persentase di sini lumayan banyak, teman-teman. Ya. Nah, kebanyakan pemain profesional itu naruhnya di kotak bagian sebelah sini. Ya, jadi kalau ini ada kotak di depan saya, taruhnya di bagian sini biasanya. Jadi fungsinya begini. Pemain panco yang profesional, dia akan berusaha nanti memindahkan sikutnya waktu ready go ke sini, semakin dekat ke badannya sendiri. Pada saat saya memindahkan ini ke sini, lihat tangan lawan terbuka, sudut tangan lawan terbuka, dan ininya juga terbuka. Jarak ini terbuka ya, ini lebih lebar sudutnya, itu memungkinkan kita untuk mengalahkan lawan lebih gampang. Karena pertahanan dia sudah mulai terbuka, ya, terbuka, gitulah. Nah, hook itu mendekatkan pada saat ready go, mendekatkan sikut kita ke badan kita lebih dekat, ya, seperti orang memeluk, lebih kuat. Ya, semakin faktor-faktor itu dilakukan, itu semakin membuat lebih baik untuk pemain sendiri ya, untuk faktor kemenangan. Oke, kita coba. Terus, siap, ready, go. Ya, seperti itu ya. Kalau ini sudah saya tekuk seperti ini, dia pasti akan lebih susah untuk menarik, terkunci. Nah, nggak bisa terbuka ya. Hook sendiri dibagi dua. Jadi ada high hook seperti ini. Ya, high hook itu megangnya boleh seperti ini. Jadi high hook. Jadi hook ada tekukan ke sebelah situ. Nah, ada tekukan ke sebelah situ. Ya, kalau hook dalam, dia dorongnya ini yang dorong ke sini. Hup. Seperti memeluk begitu. Ya. Boleh kalau musuhnya juga kuat, dua-dua memperlakukan hal yang sama, biasanya saling memeluk. Coba, ready go, peluk. Nah, sama-sama memeluk. Jadi ini tinggal kuat-kuatan tangannya aja lagi. Ya. Kalau ini dilakukan, ini kita bisa tarik. Seperti itu. Ya, itu hook. Nah, teman-teman, ada satu istilah namanya monkey hook ya. Monkey hook itu kurang lebih dengan hook dalam. Jadi dia setelah mengunci, jadi orangnya udah di bawah posisinya, baru dia tarik dengan badannya. Jadi menggantung. Ya, itu istilah monkey hook. Monkey hook ini kebanyakan digunakan oleh orang-orang yang sepertinya yang belum ngerti panco. Ya, cuman yang belum ngerti panco itu agak beda. Dia biasa kebanyakan agak mendorong. Nah, gaya mendorong itu sebetulnya kurang bagus karena akan menyakitkan tangan bagian sini. Ya. Nah, di tangan bagian sini itu ada satu tendon yang mengikat otot dengan tulang. Itu akan terjadi pre-tegang, ya, sangat tegang. Ya. Kalau itu tegang dan itu tertarik, biasanya akan mengakibatkan bagian sini akan menjadi ngilu atau sakit. Biasanya pemain panco baru itu kenanya di sini. Itu gara-gara mendorong. Dia menggunakan tangannya lebih dari 50%. Ya. Sedangkan panco ini kebanyakan sebetulnya kita harus banyak mengunci dan kita membawa dengan badan. Ya. Karena pemain baru itu kebanyakan mereka belum ngerti teknik sehingga banyak gunakan tangan. Dari zaman dulu ada yang malah begini aja gitu loh, ya kan. Jadi fungsi tangan itu lebih banyak. Nah, kalau pemain sudah lumayan lama udah ngerti teknik, dia ngoncinya yang banyak, jadi membawa ke bawah. Pada tahap ini teman-teman, kita lihat bagaimana kita harus memposisikan kaki ya. Ya, pada saat kita sudah meletakkan tangan di sini, itu banyak yang belum tahu. Kadang-kadang posisi badannya cuma biasa seperti ini atau ada yang begini ya. Tapi itu seenaknya pemain sih sebetulnya ya. Nah, tapi yang lebih bagus lagi, alangkah baiknya kalau posisi tangan udah benar, kiri kanan udah benar, posisi kaki di depan, yang kanan harus depan ya.
kanan harus di depan. Jadi nggak boleh begini, sangat nggak enak, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kaki kiri di depan kalau tangan di depan, kecuali mainnya tangan kiri. Jadi kalau ini mainnya tangan kanan, kaki kanan harus di depan ya, diletakkan di pembatas bagian tengah supaya buat menahan. Posisi kaki seperti ini akan menguntungkan buat pemain ya, karena badannya sudah terkunci dan kaki kanan itu akan membantu mendorong badan untuk melakukan posisi sudut kemiringan ya, seperti itu. Nah, tangan kiri itu pada saat ini udah megang ini nggak boleh nempel di sini ya, jadi harus ke luar meja supaya tidak menahan badan. Kalau seperti ini kan badannya tertahan, jadi agak susah menariknya ya. Ada lagi yang biasa menggunakan teknik seperti ini, jadi kaki kanannya ditaruh di sini, ditaruh di tiang sebelah kanan. Pada saat ini udah begini, jadi ini mendorong, kaki kanan ini mendorong badannya supaya sampai di sini ya, seperti itu ya. Jadi didorong sama kaki, didorong. Itu boleh juga, tidak masalah. Ada juga yang menaruh pahanya di tiang sebelah kanan. Kalau orangnya tinggi, kebanyakan dia akan lakukan teknik seperti ini ya, pahanya akan ditaruh di sini ya, untuk menahan badannya supaya tidak miring ke lawan arah. Ini akan membantu nanti mengunci posisi kuda-kuda kaki itu dalam pondasi yang bagus, seperti itu. Di panco itu ada satu kotak ya, kotak di sini ukurannya kurang lebih 15 cm kali 15 cm lah ya, kurang lebih ya. Nah, ini kotak ini sangat berfungsi untuk menentukan siapa yang akan fold, tangannya akan keluar dari tempat ini, dan ini sangat menentukan supaya tangan tidak boleh lari ke sana kemari ya. Kalau main panconya ke sana kemari itu kayak pemain panco di tradisional Jepang. Nah, kalau menurut aturan WAF ya, itu harus ada satu kotak yang sudah diukur dengan jarak tertentu. Jadi kotak ini, posisi siku ini teman-teman, ini nggak boleh keluar dari tempat ini. Dan ini adalah posisi yang sudah sangat bagus, udah dihitung sedemikian rupa supaya tangan kita tidak cedera, supaya tangan kita juga tidak cedera pada saat kita kalah ya. Kecuali ada bagian-bagian tertentu di mana pemain itu terlalu memaksakan dengan posisi yang ngawur atau sudah seperti ini biasanya. Nah, kalau posisi kita sudah seperti ini, itu lebih baik kita mengalah kalau kita nggak kuat. Jadi jangan dipaksakan dengan cara menahan dengan kekuatan tendon. Kalau tendon kita kuat, tulang kita belum tentu kuat. Ya, ada kemungkinan biasanya tulang lengan ini yang berakibat patah. Ya, tulangnya akan kepelintir, biasanya terpelintir ya. Udah banyak kejadian itu, bukan puluhan lagi, mungkin ratusan kalau di dunia ya, tulang patah itu. Jadi kalau kalian udah posisinya ketarik begini, badannya nggak boleh narik begini. Jangan ikutin pemain profesional di kelas dunia. Tangan mereka itu ototnya udah lentur, sendinya udah lentur, dan tendonnya kuat teman-teman. Serta tulangnya juga mungkin karena latihan lama ya, jadi tulang mereka kuat ya. Kalau pemain baru, kalian jangan coba-coba, tulang kalian yang akan patah ya. Kenapa kita harus bermain panco di meja yang sudah ditentukan ukurannya ya, sudah ada batas di mana ini harus kalah ya, ini ada ketinggian tertentu, udah ada ya. Kalau kalian mainnya di meja biasa atau bahkan di kursi fitness, itu sangat bahaya teman-teman. Saya sudah saksikan sendiri, lihat sendiri kejadian di mana tangan-tangan patah karena mereka ngawur bermainnya. Ya, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Nah teman-teman, untuk teknik hook sendiri latihannya sangat beda dengan teknik top roll ya. Karena teknik top roll itu kebanyakan latihan memutar bagian atas ya, latihannya seperti ini ya. Nanti kita di video-video selanjutnya saya akan coba sampaikan bagaimana pola latihan teknik hook, bagaimana pola latihan teknik top roll ya. Kalau teknik top roll itu kebanyakan dia mengangkat beban dengan cara sambil memutar bagian atas ya, seperti ini ya.
Nah, hook beda. Kalau hook kebanyakan kita harus latihannya banyak mengunci. Ini latihannya seperti ini, wrist. Mungkin harus dengan beban seperti ini ya. Ya, mengunci dan membawa ke dalam. Kalau top roll itu ke belakang. Ya, ke belakang. Jadi ototnya juga beda. Otot hook itu kebanyakan yang digunakan forearm bagian bawah, bagian sini yang berfungsi ya, bagian bawah. Nah, otot bagian bawah ini juga sangat berperan aktif untuk wrist. Ready go, wrist. Ready go, wrist. Ya, pada saat tangan ini mengunci seperti ini, otot ini yang menguncinya ya, otot hook ini. Tapi kalau top roll beda. Top roll itu otot bagian atas ini, jadi menarik, memutar dan menarik, jadi bagiannya bagian atas ini. Nah, kalau ada pemain top roll biasanya yang sininya gede-gede ya, pemain hook sininya gede-gede. Nah, kalau pemain hook itu tidak pandang tangan pendek atau panjang, yang penting wristnya kuat dan otot sini juga kuat. Tapi kalau pemain top roll, semakin panjang tangan pemain itu semakin menguntungkan. Jadi kalau tangan orang panjang itu untuk mengalahkan tangan orang pendek, apalagi dengan high hook, lebih gampang. Konten kali ini sampai di situ dulu teman-teman. Kalian boleh pelajarin video ini untuk teknik-teknik panco supaya bisa membantu kalian bisa lebih bermain panco, latihan panco lebih bagus lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah saksikan video konten kita ya. Buat teman-teman yang suka video kita, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa klik loncengnya ya. Boleh share ke teman-teman kalian yang mau latihan panco atau belajar panco. Juga komentar di bawah ya. Kalau ada pertanyaan apa aja, selama saya masih bisa jawab, saya akan jawab di kolom komentar. Salam juga dari Pokti Kota Banjarmasin. Sampai ketemu. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Ready, go. Ready, go. Ready, go. Nah, teman-teman yang punya meja ya sesuai dengan standar, itu kalian boleh latihan panco tanpa menggunakan alat tapi menggunakan tangan lawan. Tekniknya seperti ini ya. Jadi ada satu lawan yang tidak menjadi lawan seperti sebenarnya, tapi dia seperti alat ya. Contohnya saya alatnya, jadi WW yang latihan panconya seperti ini. Ready, go. Ready, go. Ready, go. Ready, go. Ready, go. Jadi tangan saya adalah tangan sebagai beban ya, sebagai lawan, sebagai beban, tapi jangan dikuatin ya, cuman diberikan beban untuk dia supaya dia nariknya lebih berat. Coba, ready, go. Ready, go. Ya, coba ini dipindahkan sampai ke pojok, ini lebih rapat. Ready, go. Ready, go. Jangan sampai terbuka ininya. Ready, go. Ready, go. Ready, go. Nah, pola-pola seperti ini bisa digunakan kalau kalian yang sudah punya meja tapi tidak mempunyai alat fitness atau beban buat digunakan latihan ya. Ready, go. Nah, oke teman-teman, salam panco. Semoga semuanya jadi lebih baik lagi ya panconya. Sampai ketemu.